mutada arogibun anata utawi itu nanti mutada yang bukan berupa punya khobar tapi punyanya fa'ilnya sadda masadal khobar. Jadi umpamanya jadi apa an alihati Arogibun anta itu jadi apa khobarnya umpamanya itu gimana ya, boleh saja tapi kurang pas kurang tepat gitu. Kurang tepat di sini kan mubtadaun wa anta fa'ilun sadda masada khobar wa sawwaghahu i'timadu ala istifham. Lah sadda masada khobar dia sebab berupa isim sebab isim fa'il, musawainya apa? Jawab i'timad ada istifham atau siba istifham seperti nafi, nahi. Wa aula min jali khobaron, itu anta jadi fa'il sadda masa khobar itu lebih baik daripada anda itu jadikan khobar. Aula min jali khobaron muqaddaman. Qaudam wa anta mubtada muakhar li annahu yalzamu ali al-faslu baina amil wa aula arghibun wal ma'mul wa huwa an'a lihati bi aznabi. Nanti akan terjadi fasol antara amil dan itunya dengan ajnabi. Ajnabi dan itu ya dalam bahasa nahwu itu lemah lah, kurang baik. Mislah nyekel anu kan sawi kan semenang ya wis. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin. Qala ta'ala Qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim la illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. Qala salamun alaik sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiyya. Wa atazilukum ma tad'una min dunillahi wa ad'u rabbi asa alla akuna bi du'ai rabbi syaqiyya. Falamma tazalahum ya'buduna min dunillah wa habna lahu Ishaq wa Yaqub wa kullan ja'alna nabiyya wa wahabna lahum min rahmatina wa ja'alna lahum lisana sidqin aliyya. Hadirin rahimakumullah. Jadi dalam ini surat Maryam, dan surat Maryam itu nanti akan disebutkan cerita beberapa nabi yang jumlahnya itu ada 10. Baru nabi berapa yang disebutkan? Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, terus Nabi Ibrahim. Nah ini terus di sini berarti malam ini Nabi Ibrahim, terus Nabi Yakub, Nabi Ishak. Nah di sini berupa kisah. Malam ini berupa kisah lah. Kisah itu sebenarnya banyak sekali pelajaran. Pelajarannya sangat banyak sekali. Sebab kisah dalam Al-Quran harus dijadikan itibar, bukan untuk jadi ikhbar. Untuk kita diceritakan kembali, bukan itu tujuan Allah itu. Menceritakan Al-Quran untuk diceritakan, tapi untuk jadi itibar bagi kita. Nah, itibar di sini itu dalam semua lini kehidupan lah. Pokoknya kita pakai aja kehidupan kita, pakai ilmu ini ya udah, sebenarnya mah ini benar-benar akan jadi petunjuk untuk kehidupan kita, maka kita kaji bersama. Kemarin disebutkan tentang dialog antara seorang bapak dan anak, yaitu Nabi Ibrahim dan bapaknya Azar. Bapaknya itu apa? Penyembah berhala, bahkan pembuat berhala, dibuat sendiri lalu disembah. Itu menurut akal sehat kata Nabi Ibrahim, bapakku kenapa menyembah
yaitu sesuatu yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, tidak ada kemanfaatan, tidak ada kemudaratan sama sekali. Kenapa gitu? Kata Nabi Ibrahim. Tapi justru bapaknya menjawab dengan ini, aroghibun anta an alihati ya Ibrahim. Itu kalau dikaji juga, kalau dikaji secara ilmu balaghah, kata-kata aroghibun anta an alihati Ibrahim itu juga takjub itu. Bapaknya heran. Bapaknya heran. Kok orang berakal tidak mau menyembah berhala? Sebenarnya mana yang lebih berakal? Sebenarnya mana yang lebih berakal? Apakah bapaknya? Apakah Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim menggunakan akal, hujahnya tuh. Bapak kenapa menyembah berhala yang tidak bisa apa-apa, tidak melihat, tidak mendengar, tidak apa-apa? Justru bapaknya dijawab, aroghibun anta an'a. Lihat, bapaknya juga heran, kenapa? Gitu tuh orang yang berakal kok sampai benci kepada berhala. Itu kalau kita bahasa aroghibun anti itu kata takjub itu. Kata-kata takjub, keheranan yang sangat terhadap orang yang merasa berakal tapi kok tidak mau menyembah berhala. Jadi mana kira-kira yang berakal itu? Jadi umpamanya kita merasa berakal, ada orang merasa berakal, terjadi perbedaan pendapat, ya udah itu sebenarnya kita biarin aja. Itu kata aroghibun itu kata-kata takjub yang luar biasa bagi bapaknya tuh. Kok bisa ya ada orang nggak mau menyembah berhala gitu tuh, sampai benci gitu seperti Ibrahim itu. Kata bapaknya itu bahasa seperti itu, aroghibun anta an alihati ya Ibrahim. Nah terus dengan bahasa seperti itu berarti kan dialog antara bapak dan anak itu pelajaran luar biasa. Dalam satu sisi kita punya bapak umpamanya dalam kesesatan, sebenarnya orang yang paling pertama bertanggung jawab untuk menyelamatkan bapak adalah anak. Gitu, adalah anaknya yang paling berjawab adalah anaknya, tapi dengan cara yang baik, yang sopan seperti Nabi Ibrahim. Dan umpamanya kita jadi bapak gitu tuh, umpamanya kita jadi bapak, jangan mentang-mentang jadi bapak ada anak ngomong kepada kita kebaikan, jangan seperti bapaknya Nabi Ibrahim justru gitu tuh mengancam gitu tuh, kamu tuh tahu apa gitu. Kamu tuh tahu apa gitu. Itu juga ya nggak benar juga bapak yang seperti itu. Jadi dalam satu kehidupan itu kita kadang-kadang diposisikan Nabi Ibrahim. Kadang-kadang kita jadi bapak, kita posisinya jadi azar bila mana kita dalam kesesatan. Ada bahkan anak sendiri umpamanya memberi nasihat kepada kita, bila mana benar ya harus kita terima. Jangan mentang-mentang bapak gitu tuh, lebih umurnya lebih tua, lebih pengalaman, lebih apa, gengsi gitu. Jadi tidak seperti itu. Ya, plus itu salah satu pelajarannya sebenarnya sangat banyak sekali lah. Nanti kita kaji bersama. Aroghibun anta an alihati ya Ibrahim. Terus la illam tantahi la arjumanaka wahjurni wali ini ancaman bapaknya. Kalau kamu tidak mau berhenti selalu mengejek berhala-berhala, saya akan kamu ranjam. Bagaimana saya akan gemborkan di masyarakat bahwa anakku Ibrahim itu membenci Tuhan kita, maka dia harus dihukum mati dengan diranjam kalau kamu tidak mau berhenti. Terus atau wahjurni maliya, atau kamu udah pergi saja. Udah, selama kamu masih membenci Tuhanku, tidak ada hubungan darah antara saya dan kamu. Itu menurut sejarahnya Nabi Ibrahim seperti itu. Yang namanya tidak ada hubungan darah itu bapak itu sama itu. Udah, kamu pergi dari saya. Tidak ada hubungan darah lagi. Wahjurni maliya. Tidak, jangan kamu nggak usah menemuin saya lagi. Gitu. Apa jawabannya Nabi Ibrahim waktu itu? Ya, ancamannya kan dua. Kamu tidak dianggap seorang anak harus pergi, atau kamu nanti diranjam. Qala salamun alaik sa'astaghfirulaka rabbi innahu kana bi hafiyya. Apa jawaban Nabi Ibrahim dengan bapaknya seperti itu? Salamun alaik, semoga kesejahteraan
itu atas kamu, atas engkau wahai bapakku. Ayolah usiba, kamu tidak akan mengenai sebab saya menentang seperti ini apa engkau benci. Bahkan sa'astaghfiru rabbi innakan, saya akan minta ampunan kepada engkau. Minta ampunan, saya akan minta ampunan kepada Allah supaya Allah mengampuni engkau. Innahu kana bi hafiya. Nah, artinya anak bapak terjadi perselisihan itu biasa udah biasa. Enggak kita anaknya kiai juga kadang-kadang suka beda gitu. Anak kiai gitu juga kadang-kadang seberangan sama bapaknya. Itu biasa, tapi tetap ya, kalau kita statusnya sebagai anak itu jangan sampai kita itu terjadi kekerasan secara fisik jangan sampai harus dihindari dengan bahkan sa'astaghfirulaka rabbi sa'astaghfirulaka harus selalu minta atau berdoa untuk bapak kita. Lah ini kok apakah boleh kita minta ampunan kepada orang yang musyrik gitu tuh. Nah, ini artinya itu bukan minta diampuni, artinya minta supaya Allah memberi hidayah gitu. Itu umpamanya kalau orang yang udah mati tidak boleh Allah maghfir siapa gitu tuh. Mulai akhi siapa yang kafir mati kafir itu tidak boleh. Tapi kalau orang yang masih hidup bahasanya istighfar itu nggak apa-apa. Tapi selama bukan ampunan dosa, tapi artinya kita minta hidayah arti ya Allah ampunilah dia, artinya minta hidayah supaya dia dikasih petunjuk, nggak apa-apa. Ya syukur-syukur Allah mahdi jelas ya Allah berilah dia hidayah, tapi kalau udah mati tidak bisa. Innahu kana bi hafiya. Ini juga sesuatu yang perlu kita tancapkan jadi keimanan kita. Bagaimanapun Allah itu kana bi hafiya. Tidak ada zat yang paling mengasihi kita, yang sangat memperhatikan kita, yang sangat peduli dengan keadaan kita hanya Tuhan kita. Selama kita masih Allah itu Allah kayaknya udah tidak peduli lagi dengan saya di dunia ini, itu berarti kita salah besar itu. Sebab innahu kana bi hafiya, udah puncak kebaikannya itu. Puncak kebaikan Allah kepada kita. Ya banyak kebaikan Allah kepada kita itu udah tidak terhitung ya. Jadi sangat puncak sekali. Bahkan walaupun kita itu umpamanya selalu berdosa, selalu mendurhakai, tetap tahu kebaikan Allah itu tidak pernah akan berhenti selama hidup kita di dunia, tidak akan berhenti kebaikan Allah walaupun kita selalu mendurhakainya. Itu kan berarti kan udah sangat puncak sekali kebaikan Allah kepada kita. Jadi ya jangan sampai kita itu dosa yang paling besar itu bila mana kita ada bersitan suudzon kepada Allah. Itu dosa yang sangat itu sekali. Oh, kita hidupnya sengsara seperti ini sih. Allah itu gimana lah? Itu ya, sangat bahaya itu tuh. Sangat bahaya. Berarti dia tidak percaya dengan innahu kana bi hafiya. Allah sangat puncak, sangat itu sekali memberi kebaikan-kebaikan kepada kita. Sudah. Wa tazilukum mataduna min dunillah wa rabbi asa alla akuna biduai rabbi syaqiya. Nah, ini tentang sehabis seperti itu Nabi Ibrahim akhirnya pergi. Yang tadinya beliau kelahirannya di Irak itu. Kelahirannya di Irak, Babilonia ya, di Babilonia, terus pergi hijrah ke Palestina, ke Baitul Muqaddas. Tujuannya apa? Tujuannya pengen hanya ibadah, semua waktunya dihabiskan untuk ibadah kepada Allah. Kalau kita ibadah di tempat, di komunitas masyarakat yang seperti ini nggak bakalan bener ini. Yang ada itu apa? Diganggu, minimal perdebatan minimal itu. Ya udah akhirnya beliau mengalah hijrah ke Palestina. Akhirnya dihidupkan setiap waktunya ibadah dan ibadah. Dan una min dunillah wa pindah dari kalian dan apa-apa yang disembah oleh kalian selain Allah. Wa rabbi asa, dan saya akan selalu ibadah
kepada Tuhanku. Mudah-mudahan Allah aku nabi doa irobi syakiyah, dengan saya mujahadah seperti ini, bentuk mujahadah. Jadi bentuk mujahadah itu ada mujahadah. Di sini kan mujahadah ada secara fisik, berarti wa atazi lakum matad'una min dunillah. Terus ada mujahadah secara bukan fisik. Cara hatinya. Yaitu wad'u rabbi. Kita selalu ibadah kepada Allah walaupun kita posisinya dalam keramaian, tetap kita dinilai diam kita itu ibadah. Berarti ini itizal secara ada secara fisik, ada secara ruhani lah. Ada jasmani, ada secara ruhani. Dan Nabi Ibrahim itu dua-duanya itu. Dua-duanya. Apa yang didapatkan dari mujahadah yang seperti itu? Falamma tazalahum wa ma'budu min dalah wa habna lahu ishaqa wa yaqub wa kullan ja'alna nabiyya. Dengan dia mujahadah yang serius, akhirnya mujahadahnya diterima oleh Allah. Allah kasih hidayah. Dikasih beliau dua orang putra, yaitu Nabi Ishak dan Nabi Yakub. Nanti juga Nabi Ismail. Nah, Yakub itu putranya Nabi Ishak, dan posisi Nabi Yakub waktu lahir itu Nabi Ibrahim masih ada, itu masih hidup. Jadi kan luar biasa Nabi Ibrahim itu. Iya. Punya anak seorang nabi, punya cucu seorang nabi, anak dua-duanya Nabi Ishak dan Nabi Ismail juga seorang nabi. Itu berkat daripada hidayah uzlah dohir batin gitu. Uzlah dohir berbatin. Lah kita pengennya dikasih pengennya tuh yang di itunya wahabnanya saja. Allah ngasih hibah gitu tuh, pemberian. Lah kita tidak pernah melihat tentang bagaimana perjuangan Nabi Ibrahim itu sendiri. Perjuangan yang sangat luar biasa. Dikasih oleh Allah Ishak wa Yaqub wa kullan ja'alna nabiyya. Bahkan wa wahabna lahum min rahmatina wa ja'alna lahum lisana sidqin aliyah. Dan saya berikan kepada tiga orang itu, itu Nabi Ibrahim, Nabi Yakub, bi rahmatina, berupa harta yang banyak, juga berupa anak-anak yang soleh. Apakah cukup dengan harta banyak anak? Tidak. Wa ja'alna lahum lisana sidqin. Dan ketiganya selalu jadi sebutan-sebutan, obrolan-obrolan yang baik sampai hari kiamat gitu. Sampai hari kiamat. Makanya abadikan dalam sholat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina wa ala ali. Lah, ali sayyidina Ibrahim siapa itu? Ishak, Yakub, Ismail. Itu sampai hari kiamat itu. Berkat daripada mujahadah beliau, itu itizal, pergi untuk menyelamatkan agama. Selain menyelamatkan agama, hidupnya hanya didedikasikan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya dikasih oleh Allah hal yang luar biasa, yaitu kebaikan dunia akhirat. Dalam Al-Quran itu tidak ada sebutan orang yang dikasih kebaikan dunia akhirat kecuali Nabi Ibrahim saja. Wa atainau fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dan saya berikan kepada Nabi Ibrahim fid dunya hasanah. Hartanya banyak. Gitu tuh. Anak-anaknya soleh semua. Fid dunya wa fil akhirati, di akhirat ya pasti. Lah. Nabi Ibrahim itu seorang nabi yang semua agama itu hormat semua. Semua agama itu. Semua agama, terutama agama sama. Agama lainnya pun umpamanya bukan agama samawi, agama Buddha, agama itu kalau tahu sejarah Nabi Ibrahim itu mengakui Nabi Ibrahim itu. Nah, itu keberkahan daripada mujahadah Nabi Ibrahim. Ya hadirin rahimakumullah, ini pokoknya sejarah Nabi Ibrahim tentang mujahadah beliau yang akhirnya dikasih oleh Allah anugerah kebaikan dunia akhirat. Pertama, dari betapa komunikasi perdebatan beliau dengan bapaknya, lalu pergi hijrah dari Irak ke Palestina, Baitul
Baitul Maqdis. Di sana dia membangun keluarga, akhirnya apa? Dikasih seorang anak yang luar biasa dan cucu, itu Nabi Ishak dan Nabi Yakub dan juga Nabi Ismail. Nah, Nabi Ismail nanti turunannya itu apa? Nabi Agung kita Muhammad SAW. Dan tidak ada seorang nabi sehabis Nabi Ibrahim, pasti itu turunan Nabi Ibrahim. Dari Nabi Ibrahim. Terus ada nabi yang ribuan, itu pasti itu turunannya Nabi Ibrahim. Jadi betapa Allah berikan anugerah kepada Nabi Ibrahim, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Lah, kita mudah bisa mencontoh. Ya, mangga. Wallahu alam bishawab. Jafar mulai